Hai Taurus, selamat datang di channel Mama Kay Tarot. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu. Ini tentang apakah kamu dan dia bisa bersama lagi ya. Kita akan cek bareng-bareng energi dia, orang yang kamu fokuskan ya. Saya ingatkan tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Baik Taurus, saya mulai. Saya tarik energi kamu, sesuaikan kondisimu saat ini, dan pembacaan ini bersifat vice versa. Saya mulai. Apakah kamu dan dia bisa bersama lagi ya? Kita akan cek bareng-bareng energi dia, orang yang kamu fokuskan, bagaimana energinya. Ada Eight of Wands ya. Ada Five of Cups, ada Queen of Swords, ada The Hierophant, ada Ten of Pentacle, ada Seven of Swords ya, ada King of Pentacle, ada Nine of Pentacle, ada Five of Swords, ada The Strength ya, Under the Deck ada The World. Ada energi dari Leo, Aries, Sagittarius ya, Pisces, Cancer, Scorpio, Taurus, Virgo, Capricorn ya. Aquarius, Libra, Gemini. Yang kencang ada Leo, ada Pisces, ada Aquarius, ada Virgo, ada juga Gemini, Taurus, Capricorn juga kencang ya. Kita mulai bahas. Di sini terlihat ya energi dia, orang yang kamu fokuskan tersebut, dia itu kayak dilanda kegalauan yang sangat-sangat menyiksa batinnya ya. Yang dimana di satu sisi betul dia itu masih ada perasaan yang sangat ingin dia realisasikan dan ingin dia perbaiki ya, ingin dia perbaiki supaya yang kedepannya dia bisa dapat peluang dan kesempatan ya. Tapi di sisi lain mungkin ya karena keadaan tidak mendukung ya, karena ya semua yang terjadi ini tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan gitu ya, dan dia berusaha untuk kayak dipaksa berpikir ya supaya bisa memutuskan betul-betul ke yang terbaik buat dia gitu. Padahal dia tuh ya galau banget gitu ya. Di satu sisi mencintai kamu, tapi di sisi lain juga dipaksa untuk melupakan kamu gitu loh. Dan melupakan kamu itu ya menurut pandangan dia ke depannya itu mungkin lebih baik gitu, tapi tidak untuk hatinya. Mungkin lebih baik untuk dia hidupnya ya di orang di sekitarnya, tapi tidak untuk hatinya. Yang dimana hatinya dipaksa untuk melupakan kamu itu adalah suatu hal yang sangat nyiksa dia banget gitu. Dan dia tidak bisa mengendalikan hati dan emosinya tersebut ya. Hingga saat ini tuh ya betul-betul dia ngerasa kayak diambang apa ya, dilema yang sangat-sangat mengoyak hati dan pikirannya. Jadinya dia nggak bisa untuk fokus ke apa yang dia hadapi sekarang ya. Jadinya ya merusak hidupnya, mempengaruhi hidupnya ya. Itu karena mungkin dia ngerasa ya perasaannya salah gitu ya. Perasaannya salah. Keinginannya dia dan kenyataannya itu tidak bisa seimbang gitu. Sehingga ya keadaan ini membuat dia ngeberontak ya. Kamu dan dia jelas tidak bersama ya saat ini. Apalagi setelah terjadi hal yang membuat kalian bertikai ya. Ada pertikaian antara kamu dan dia. Ya, kamunya mungkin marah dengan dia karena dia nggak bisa kasih komitmen yang jelas ya ke kamu. Padahal kamu di sini sangat berharap banget gitu. Tapi dia melakukan itu bukan tanpa alasan ya. Alasannya itu ya nggak mau memperkeruh keadaan. Ya itu yang menjadi kegalauan dia ya, kedilemaannya dia. Ya, di satu sisi dia sayang sama kamu, di sisi lain dia ya terpaksa untuk mengakhiri hubungan ini gitu. Ya. Dan hal itu sangat tidak membuat dia nyaman untuk menjalani hari-harinya. Ya. Dan apakah kamu dan dia bisa bersama lagi? Kalau dibilang tentang potensi, bisa nggak sih bersama lagi? Ya kalau tentang potensi sebenarnya ya karena kalian masih saling connect ya, masih saling mengharap satu sama lain, ya potensi itu ada, tapi ya kecil harapan dan kemungkinannya. Ya,
kecil kemungkinannya. Karena di sini tuh ya ada hal-hal yang harus kamu pikirkan juga gitu. Bukan hanya tentang egomu, bukan hanya tentang kebahagiaanmu, tapi orang-orang di sekitarmu juga harus bisa kamu pikirkan. Karena tidak semua yang kamu putuskan itu akan baik untuk orang-orang di sekitar kamu ya. Jadi itu yang harus kamu pikirkan ya. Mungkin kamunya udah menikah, punya pasangan dan anak gitu ya. Ya mungkin kamu akan menghancurkan hidup mereka ketika kamu ya ngikutin apa maunya perasaan kamu tersebut gitu. Ya, jadi mungkin itu juga adalah alasan dia, orang yang kamu fokuskan tersebut, tidak bisa ngasih kamu komitmen yang jelas karena bukannya dia takutnya tapi khawatir keadaan akan semakin tidak membaik gitu. Ya, ketika dia memaksakan kehendak dia untuk untuk apa ya, kayak yang ngebuat kamu pergi dari keluarga kamu gitu ya. Dan kamu juga harus bisa memahami kondisi ini ya. Apa yang dia lakukan itu adalah demi kebaikan kamu. Jadi ya bukan berarti dia nggak sayang, tapi dia itu kayak ya berani banget untuk berkorban meskipun hatinya sendiri belum sanggup untuk apa ya, menerimanya, mengikhlaskannya gitu. Jadi di sini tuh ya kamu harus hargai dia. Ya, harus hargai dia. Apa yang dia putuskan, apa yang dia lakukan itu demi kebaikan ya. Jadi ya jangan sampai kamu memaksakan kehendak kamu ya, egomu hanya untuk kesenanganmu sendiri dan dia gitu. Tapi ya pikirkan lagi orang-orang yang ada di sekitar kamu ya. Dan di sini ya sangat membuat kamu itu tidak bisa menata hidupmu dengan baik ya. Terlihat kamu itu kayak sekarang berubah gitu ya. Berubah jadi lebih pendiam, sering merenung ya. Jadi kayak emosinan gitu. Emosimu itu kayak meludak ketika ada orang yang sedikit nyenggol kamu gitu. Jadi kamu di sini tuh sangat-sangat terpengaruh ya. Tapi kalaupun kamu terus-menerus ya mengabaikan apa yang menjadi seharusnya tidak terjadi ini, ya akan merugikan dirimu sendiri. Jadi kamu juga harus bisa kayak mencintai diri sendiri gitu loh ya. Pikirkan diri sendiri juga gitu. Ya jangan sampai hal yang negatif, hal yang buruk itu mempengaruhi hidupmu jadinya jadi berantakan gitu. Ya sebenarnya itu tidak yang dia mau gitu. Tidak dia orang yang kamu sayang mau. Jadi ya kamu di sini harus bisa mengendalikan diri ya. Ya, mengendalikan diri. Dan sarannya dari saya ya buang energi yang negatif, gali energi terus yang positif ya. Karena kita harus mencintai diri kita sendiri ya. Kalaupun kita tidak ditakdirkan untuk maksudnya tidak ditakdirkan sesuai dengan harapan kita, ya setidaknya kita berusaha untuk menjadi lebih baik ya. Semoga bermanfaat untuk kalian yang resonate, yang tidak, jangan ambil pusing, jangan baper, mungkin ini bukan energi kalian. Terima kasih, dadah.